Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jang Yi. Rasanya sudah lama sekali saya tidak upload video. Semoga di cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dimana film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusaha membuat AI atau robot manusia dengan menggunakan otak milik ibunya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Pada tahun 2194, bumi digambarkan sebagai tempat yang sudah tidak bisa dihuni oleh manusia. Akibat hal itu, manusia pun terpaksa tinggal di sebuah tempat penampungan yang dibuat di luar angkasa. Kuatnya tekad manusia untuk bertahan hidup membuat mereka saling bersaing antara satu penampungan dengan penampungan lain, hingga terciptalah aliansi bernama Republik Adrian yang dibentuk untuk memerangi umat manusia. Umat manusia di luar Republik Adrian akhirnya berupaya untuk melawan mereka demi menghentikan permusuhan yang sudah terlanjur terjadi. Seorang kapten militer bernama Hyun Jung Yi yang memimpin pertempuran melawan pasukan dari Republik Adrian. Ia yang saat itu masih tersisa harus menghadapi begitu banyak robot yang dilengkapi oleh senjata canggih. Misi ini memang sangat sulit dan berbahaya, sehingga Kapten Hyun pun gagal dalam pertempuran tersebut. Ternyata apa yang baru saja kita lihat adalah simulasi yang dilakukan oleh robot AI yang berbentuk seperti Kapten Hyun. Sudah puluhan tahun Kapten Hyun mengalami koma, namun kemampuannya yang luar biasa membuat para peneliti tertarik untuk menggunakan otaknya dan menghidupkannya kembali. Alhasil terciptalah sebuah laboratorium bernama Kronoid yang dikhususkan untuk menciptakan AI atau robot kecerdasan buatan sebagai senjata biologis. Mereka memiliki proses penciptaan AI yang dinamakan Jang Yi sesuai dengan nama belakang Kapten Hyun. Pemimpin dari penelitian ini sendiri adalah putri Kapten Hyun yang bernama So Hyun, di mana ia memiliki tekad yang kuat untuk menghidupkan kembali ibunya dengan harapan nantinya Kapten Hyun bisa kembali bertugas untuk memimpin pertempuran melawan Republik Adrian. Meskipun sampai saat ini proyek itu pun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun So Hyun berusaha meyakinkan para petinggi bahwa proyek itu pasti akan membuahkan hasil. Setelah presentasi selesai, So Hyun dan yang lainnya kembali melakukan uji coba pada robot Kapten Hyun. Jika Kapten Hyun berada di luar simulasi, robot Hyun bisa merasakan kesakitan seperti manusia normal. Namun semua perasaan yang terkirim ke dalam otaknya bisa diatur oleh So Hyun melalui teknologi yang sudah ia kembangkan. Sayangnya setelah 17 kali percobaan, mereka masih belum bisa menemukan formula yang tepat untuk mengendalikan robot tersebut. Salah satu anggota tim So Hyun yang bernama Jae Kyung mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar Kapten Hyun sejak kecil. Mendengar hal itu, So Hyun pun menceritakan bahwa dahulunya ibunya terpaksa bekerja sebagai prajurit bayaran karena ia harus membiayai pengobatan So Hyun akibat tumor di paru-parunya. Hingga akhirnya di hari terakhir So Hyun menjalani operasi bertepatan dengan hari terakhir ibunya di medan peperangan. Ia bahkan tidak bisa menemani So Hyun kala itu. Namun ia berjanji akan segera menemuinya setelah misi selesai. Oleh sebab itu, So Hyun selalu merasa bersalah pada sang ibu karena ia berpikir semua itu adalah kesalahannya dan ia takut sang ibu membencinya karena hal itu. Jae Kyung yang mendengarnya pun menyarankan agar So Hyun menanyakan hal itu langsung pada sang ibu setelah simulasinya selesai. Tak lama dari itu, So Hyun kemudian menemui seorang dokter untuk menjalani tes kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa tumor di paru-paru So Hyun kini kembali muncul dan mulai menyebar di seluruh tubuhnya. Dokter bahkan berpikiran So Hyun hanya akan bertahan hidup selama 3 bulan lagi. Mendengar hal itu, So Hyun pun merasa sedikit kesal. Jika tahu semua ini akan terjadi, maka lebih baik ia tidak pernah dioperasi sejak awal ketika ia kecil. Dokter kemudian menyarankan pada So Hyun untuk melakukan replikasi otak dan memindahkannya ke tubuh protesis. Dengan begitu, ia masih bisa merasakan kehidupan meskipun dengan menggunakan tubuh robot. Ada 3 tipe untuk memindahkan otak dan semuanya tergantung
tergantung dari biaya yang dikeluarkan. Jika tipe A, otak pasien akan dipindahkan ke tubuh protesis dan mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia. Di mana tipe B, otak pasien masih mendapatkan hak asasi manusia namun tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah tipe C, di mana otak pasien akan dipindahkan secara gratis namun perusahaan berhak menciptakan apapun dengan otak tersebut. Hal itu sama seperti yang terjadi pada Kapten Hyun. Manusia bebas menggunakan otaknya dalam penelitian atau penciptaan apapun. Ternyata dokter yang tadi memeriksa So Hyun bukanlah manusia, melainkan robot yang dilengkapi dengan otak dokter. Sebelum pulang, So Hyun menyempatkan diri untuk menjenguk tubuh ibunya, yang saat itu terlihat sudah semakin tua. Keesokan harinya, percobaan simulasi Kapten Hyun kembali dilakukan. Simulasi kali ini dihadiri langsung oleh kepala lembaga penelitian yang bernama Sang Hun. Karena merasa simulasi ini selalu berakhir sama, Sang Hun pun memutuskan untuk menembak kaki Kapten Hyun di awal simulasi untuk melihat apakah akan ada hasil yang berbeda. Tak disangka hal itu membuat salah satu area otak Kapten Hyun menjadi aktif, di mana area itu sebelumnya tidak pernah aktif sama sekali. Sang Hun pun menganggap bahwa hal itu adalah salah satu pertanda yang baik, karena mereka akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda. Dengan hasil itu, Sang Hun, So Hyun, dan yang lainnya pun pergi ke markas besar Kronoid untuk melaporkan hal itu kepada pimpinan mereka. Sayangnya hari itu pimpinan mereka sedang berhalangan hadir, sehingga mereka pun diminta untuk melaporkannya pada Direktur Pengembangan Produk yang bernama Lee Seng-yun. Dari pertemuan itu, Direktur Pengembangan Produk menyampaikan bahwa perusahaan Kronoid akan membatasi pengembangan senjata biologis, di mana hal itu berarti pengembangan AI Kapten Hyun yang sudah mereka lakukan sebentar lagi akan dihentikan. Hasil, Sang Hun dan So Hyun pun menemui pimpinan secara langsung untuk memastikan informasi tersebut. Tak disangka Sang Hun ternyata adalah salah satu robot AI yang dikembangkan langsung oleh pimpinan dengan menggunakan otaknya sendiri. Itulah mengapa Sang Hun memiliki kecerdasan dan humor sama seperti yang dimiliki oleh pimpinannya. Ia awalnya akan memindahkan otaknya pada Sang Hun, namun hanya berhasil menduplikasinya saja dan bisa ia kendalikan sesukanya. Setelah itu, pimpinan menyampaikan pada So Hyun bahwa perusahaan mereka akan menghentikan semua pengembangan senjata karena perang akan segera berakhir, dan mereka berencana akan mulai menciptakan robot yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh sebab itulah pimpinan meminta So Hyun untuk segera menyelesaikan pengembangan Kapten Hyun. Kesal karena keputusan itu, So Hyun pun mulai melakukan segala cara untuk menyelesaikan pengembangan robot Kapten Hyun. Ia bahkan nekat memotong bagian tubuh robot agar Kapten Hyun bisa memberikan respon yang berbeda seperti simulasi sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Sang Hun tentu saja membuat So Hyun merasa marah. Walaupun itu hanyalah tubuh robot, namun ibunya tetap merasakan rasa sakit yang sama. Untungnya sebelum Sang Hun bisa melakukan hal-hal yang lebih gila, seorang petugas memanggilnya dan mengatakan bahwa pimpinan ingin segera bertemu dengannya. So Hyun kemudian memeriksa semua data pengembangan robot Hyun dan melihat pemindahan data yang dilakukan oleh Jae Kyung. Dan tak disangka pemindahan data itu ia lakukan untuk pengembangan robot Kapten Hyun menjadi robot yang seksi. Hal itu membuat So Hyun menjadi marah. Namun Jae Kyung mengatakan bahwa itu adalah perintah dari atasannya. Lagi pula robot tipe C sudah mendapatkan persetujuan untuk dikembangkan menjadi apapun sesuai keinginan perusahaan. Karena hal itu, So Hyun akhirnya segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan sang ibu saat menghidupkan robot Kapten Hyun. So Hyun menyampaikan beberapa hal kepadanya hingga akhirnya pembicaraan mereka pun sampai ke area otak yang tidak dikenal. Ternyata area otak itu akan aktif ketika Kapten Hyun mengingat tentang anaknya, yaitu So Hyun. Kapten Hyun kemudian menanyakan bagaimana hasil operasi putrinya, apakah operasinya berjalan lancar atau tidak. Dengan tangisan, So Hyun mengatakan bahwa operasi putrinya berjalan dengan lancar. Kapten Hyun lalu mengatakan bahwa misi terakhirnya gagal karena ia kehilangan boneka pemberian sang putri. Ia merasa bersalah karena tak bisa menjaga boneka itu dengan baik. Hasil tangisan So Hyun pun pecah seketika. Ia tak bisa lagi membendung air mata yang sejak tadi sudah ia tahan. Setelah itu ia pun bersumpah akan menyelamatkan sang ibu apapun yang terjadi.
Dan simulasi terakhir, So-hyun membimbing ibunya untuk mengikuti semua perintahnya. Rencana So-hyun adalah membawa sang ibu keluar dari laboratorium agar ia bisa menikmati hidup dengan bebas. Sang-hun yang melihat hasil simulasi menyadari sesuatu yang aneh. Ia pun memanggil polisi untuk mengepung laboratorium dan menangkap So-hyun serta ibunya. Sesuai rencana, Kapten Hyun mengalahkan semua robot penjaga yang berusaha menangkapnya. Berkat hal itu, So-hyun berhasil mengelabui para polisi dengan memindahkan otak sang ibu ke tubuh robot penjaga. Setelah memasuki kereta yang akan membawa mereka pergi, So-hyun dan ibunya tiba-tiba dihalangi oleh Sang-hun. Lalu Sang-hun dengan cepat menembak So-hyun, yang menyebabkan perkelahian antara dirinya dengan Kapten Hyun. Akibat perkelahian itu, salah satu mata Sang-hun mengalami kerusakan. Selain Sang-hun, Kapten Hyun berusaha melindungi putrinya dari serangan para polisi yang mengejarnya. Hingga akhirnya setelah pertarungan yang begitu panjang, So-hyun dan sang ibu akhirnya dapat mengalahkan semua polisi beserta Sang-hun. Melihat situasi itu, So-hyun pun meminta sang ibu untuk segera pergi. Ia ingin melihat ibunya bisa hidup dengan bebas. Sementara ia sendiri akan tetap di sana untuk menghalangi para polisi lainnya. Lagi pula hidupnya tidak akan lama, sehingga ia tidak masalah jika ia berkorban demi sang ibu. Setelah berpelukan untuk yang terakhir kalinya, mereka pun berpisah dan film pun selesai. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.